adalah begini. Kata Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Menurut Lukas itu ada tertulis di Perjanjian Lama. Sampai hari ini, kalau kita buka seluruh Perjanjian Lama, ayat ini, bukan ayat, nomor ini, kutipan ini itu tidak pernah ada ditemukan di Perjanjian Lama. Jadi saya sangat agak surprise ketika Demian mengatakan begini. Oh, itu benar, orang Yahudi di abad pertama, seperti kutipan buku, seperti buku yang saya jadikan sumber, itu benar bahwa orang Yahudi di abad pertama itu tidak pernah punya pengalaman, experience, knowledge, pengetahuan tentang Mesias yang tersiksa. Maka ini menjadi pertanyaan besar ini, Demian. Dari mana Lukas membuat pernyataan bahwa ada di Perjanjian Lama kutipan yang menjelaskan bahwa Mesias itu haruslah menderita, di mana sejarah membuktikan orang-orang Israel pada abad itu, abad pertama itu tidak punya pengalaman tentang itu atau bahkan informasi atau apalagi keyakinan tentang itu. Tentunya mereka kan berlandaskan pada kitab suci. Bahkan Paulus, tulisan-tulisan Paulus itu kan ditulis lebih dahulu daripada gospel yang ada. Ketika Paulus mengajari kepada Timotius tentang kitab-kitab yang ada hikmah di dalamnya, dia tidak pernah merujuk kepada Perjanjian Baru, tetapi selalu merujuk ke Perjanjian Lama. Sementara Lukas ini kan dokter ya, menurut sejarawan kekristenan, dokter daripada Paulus itu sendiri. Hampir tidak ada celah kita dapat informasi dari mana Lukas dapat informasi itu. Jadi saya jadi berpikir sepertinya benar apa yang dikatakan Bang Indra tadi, bahwa kekristenan mencari nubuatan-nubuatan apa saja yang membenarkan, kira-kira bisa membenarkan bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dinantikan oleh orang Israel. Dan Lukas adalah termasuk di antaranya penulis yang mencoba mencari kemesiasan daripada Yesus dari Perjanjian Lama. Sayangnya sampai sekarang kalimat Mesias harus menderita atau the suffering Messiah itu sama sekali tidak ada di Perjanjian Lama itu sendiri. Jadi mungkin nanti Demian bisa menjelaskan ini. Bagaimana, ini ada abangku juga, Bang Zuma. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Zuma, ini bener-bener Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Aduh, saya rindu kali sama Dindaku ini. Siap. Ya, lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demian poin saya jelas. Tadi. Saya kira kamu itu tadi, ternyata suaranya asli. Iya asli. Iya, Saya kira silakan, kamu tadi. Lanjut. Silakan Ustaz Alwan. Silakan. Demian poin saya jelas ya. Mohon mudah-mudahan apa yang saya sampaikan clear ya, Demian ya. Dengan kutipan Lukas 24 nomor 46 tadi, dengan sejarah buku yang saya sebutkan tadi, dengan pernyataan Bang Indra Moshe tadi, saya pikir itu konklusinya jelas. Ini bukan tuduhan ya, ini seperti saya ingin mengatakan Lukas mencari-cari Mesiasnya. Poinnya saya udah dapat ya. Iya, Oke, poinnya terima udah kasih. saya tangkap, tapi jaringan saya hancur. Oh, siap. Silakan. Dengan hancur. Disayangkan ini game. Demian, gimana Demian? Kalau hancur jaringannya, ya saya tambahkan sedikit saja. Afan, Ustaz Hancur Alwan, jaringan. Bang Indra, Bang Zuma, saya sedikit aja. Jadi tadi apa yang dikatakan oleh Bang Indra, oleh Ustaz Alwan, bahwa seperti Mesias yang dalam kekristenan itu digenapi dulu, baru dicari nubuatannya. Nah, berbeda dengan Yahudi ya, tanggapan mereka terhadap Mesias. Nah, dan ini sejalan dengan apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan. Bentar Demian, sedikit aja. Abu, udah. Sedikit aja saya tambahkan sedikit saja. Hancur jaringan. Ketika itu Rasulullah menegur salah satu sahabat, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, janganlah kalian seperti Yahudi dan Nasrani, di mana mereka itu bingung dengan kitab-kitab mereka sendiri. Apakah ajaran ini kurang jelas bagi kamu? Maksudnya Islam.
Nah, maka benar pula apa yang dikatakan oleh Bang Indra tadi. Mereka kebingungan ketika mencari nubuatan tentang Mesias yang telah mereka genapi. Akhirnya apa? Dicomot-comotlah ayat-ayat yang bisa mendekati tentang apa yang telah mereka genapi itu terkait Mesias. Silakan yang lain. Demian jaringan. Saya tanggapi dulu, ini jaringan saya tadi hancur. Iya gini. Biar suara ayam udah dibawa suaramu Dem. Lagi di kandang ayam. Nubuatan Soalnya dia main hancur. Ayam seperti dia yang berdebat. suara saya udah kedengaran belum? Ya, lanjut Dem. Kecil suaranya. Besaran suara ayam. Sekarang masih kecil. Udah jelas, sudah jelas. Ini sudah besar, ini sudah besar. Iya, kalau saya bisa pastikan 60% nubuatan tentang Mesias Yahudi dan Kristen itu sama. Jadi yang ditolak oleh orang Yahudi itu 40%, dan 40% itu adalah nubuatan tentang penderitaan Mesias. Jadi kalau ada yang bilang bahwa orang Kristen itu mereka ketika digenapi dulu oleh Yesus maka mereka mencari nubuatannya, enggak juga. Tapi sebenarnya ada banyak nubuatan yang kemudian dengan gampang itu sudah diketahui oleh orang-orang gitu loh. Jadi dalam pandangan Yahudi pun ada 60% nubuatan yang dimana nubuatan itu mereka yakini sebagai nubuatan Sang Mesias. Misalkan Yesaya 42 ayat 1, kemudian Yesaya 9 ayat 5 itu dari Rambam. Kemudian Mazmur 2 tentang anak Mesias itu anak Allah. Kemudian masih banyak sebenarnya, tapi kalau kita lihat penjelasan Rambam itu sekitar 60% penjelasan nubuatan dia mengenai Mesias. Itu sama seperti Kristen, atau misalkan tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda sampai dia yang berhak datang itu kan. Itu nubuatannya di dalam kitab Taurat Musa itu juga menurut Yahudi, misalkan Rasi, dia mengatakan itu kepada Sang Mesias. Jadi yang kebanyakan nubuatan yang mereka tolak itu kebanyakan ini ya, tentang Immanuel misalkan, terus ada apa lagi Yesaya 53. Tapi sisanya itu mereka terima, nubuatan itu mereka terima. Jadi hanya beberapa saja tentang penderitaan dan kelahiran yang kemudian mereka tolak. Sisanya mereka terima sebagai nubuatan, dan itu sama seperti Kristen. Nah, kebanyakan nubuatan yang di Kristen itu, yang digenapi itu kebanyakan itu adalah tentang penderitaan. Misalkan Yesaya 53 itu kan satu perikop nubuatannya banyak sekali ayatnya itu. Terus ada juga di misalkan nubuatan tentang di Mazmur, kemudian yang tentang dia ditikam tangan dan kakinya itu kan tidak ada di prediksi siapa yang pernah ditikam dari lambung di nubuatan tersebut. Artinya bahwa memang orang Yahudi ini mereka membuat konsep Mesiasnya sendiri, dan mereka menolak nubuatan tentang Sang Mesias yang akan menderita gitu loh. Tapi tidak semua Yahudi, bahkan saya bisa tunjukin literasi dari Yahudi sendiri, ada beberapa orang Yahudi itu yang percaya Mesias menderita, bahkan mereka meyakini Yesaya 53 itu sebagai nubuatan untuk Sang Mesias. Nah, dan tadi pertanyaan Ustadz Alwan kan, kenapa Lukas bisa tahu gitu loh ini nubuatan gitu. Kita tahu kan bahwa Lukas ini dia adalah salah satu murid juga, dia tergolong dalam 70 murid, dia dan Markus kan. Jadi Yesus itu memilih 12 murid, dia juga memilih 70 murid. Dan kalau kita baca kitab para rasul, di sana itu ada Yohanes atau Markus. Jadi Markus itu bahasa Yunani, bahasa Ibrani adalah Yohanan atau Yohanes. Sedangkan Lukas ini kan tadi kan dibilang seorang dokter, itu pun jemaat. Kalau kita baca kitab kisah para rasul itu mereka satu semuanya itu, mulai 12 murid, kemudian 70 murid, mereka semuanya menginjil. Jadi nggak mungkin mereka tidak saling membagikan informasi tentang Kristus. Dan bagaimana kalau kita baca keempat Injil kanonik itu, kemudian kita baca tulisan-tulisan para rasul, mulai Petrus, Paulus, kemudian Yohanes, kemudian Yakobus dan semua para rasul, Filipus dan sebagainya, semuanya tulisannya sama, yaitu bersaksi tentang kematian Kristus. Nggak ada yang berbeda. Yang satu mengatakan Yesus nggak mati, yang satu mengatakan Yesus mati, kemudian yang satu mengatakan Yesus Mesias,
yang satu mengatakan Yesus bukan Mesias. Jadi tulisan mereka semuanya itu selaras sesuai dengan apa yang sudah mereka dapatkan dari Roh Kudus. Jadi kalau tadi dibilang bahwa kenapa sih Lukas menuliskan tentang Mesias harus menderita, mati dan bangkit? Ada enggak kata-kata seperti ini dalam kitab Perjanjian Lama? Kalau kata-kata seperti itu memang nggak ada. Nah, saya kasih contoh gini, ketika Pak Rasul siapa namanya? Filipus, dia menginjil, kemudian dia mendapatkan seorang sida-sida kan, sida-sida dari Ethiopia kan, dan kemudian sida-sida ini dia lagi membaca kitab Yesaya. Nah, kitab Yesaya yang dia bacakan itu adalah Yesaya 53. Kemudian Filipus bertanya kepada dia kan, kira-kira menurut kamu Yesaya berbicara tentang dirinya atau berbicara tentang orang lain? Nah, kemudian Filipus menjelaskan maksud daripada nubuatan itu. Nah, kalau kalian baca kitab Kisah Para Rasul, nubuatan itu secara eksplisit, maksudnya secara lengkap ayatnya enggak, tapi secara gambaran saja gitu loh, bahwa di situ berbicara tentang penderitaan. Jadi penggenapan itu tidak langsung ditulis kembali ayat-ayatnya kayak gimana ya, kayak ayat 1 begini, ayat 2 begini, ayat ketiga enggak. Nah, jadi kan sudah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama, Mesias dia akan menderita dan dia akan mati, dia akan dikuburkan. Yesaya 53 kan sudah ada lengkap semua kan, bahwa dia akan dikuburkan di antara penjahat-penjahat. Nah, kemudian di Perjanjian Baru digenapi semuanya. Artinya secara kesimpulannya memang Mesias itu sudah dinubuatkan, kemudian mati dan bangkit. Artinya bahwa Bible itu menjelaskan tentang penggenapan dari seluruh nubuat-nubuatan di dalam Perjanjian Lama. Jadi nggak perlu dituliskan secara ayatnya 1, 2, 3 secara lengkap gitu, nggak perlu. Jadi kita itu kan udah bisa ngerti, oh ternyata ini ya ayatnya dimaksud, bahwa Yesus mati, Yesus Mesias menderita. Ada nih ayatnya dalam Perjanjian Lama, banyak sekali nubuatannya, bahkan ada puluhan ayat-ayatnya tentang penderitaan sang Mesias. Nah, jadi kalau misalkan dibilang bahwa orang Kristen itu mencari dalil ketika Yesus sudah menggenapi, ya memang seperti itu. Karena kenyataannya kalau orang menafsirkan bisa saja salah, tapi kalau penggenapan tidak mungkin salah gitu loh. Jadi penggenapan itu lebih benar daripada orang menafsirkan. Penafsiran bagi orang Yahudi, penafsiran itu bukan hal yang eksplisit itu benar. Bahkan kalau kita belajar tentang Keyahudian, konsep Mesiasnya Rambam dan Rasi berbeda. Mesiasnya Rasi dan Yonatan Ben Uziel berbeda. Jadi penafsiran Mesias di kalangan orang Yahudi pun berbeda-beda. Kalau misalkan mereka menolak Kristen, ya dalam internal mereka saja berbeda-beda pemahaman tentang Mesias. Rambam mengatakan Yesaya 53 ayat 9 Yesaya 9 ayat 5 untuk sang Mesias. Rasi mengatakan Yesaya 53 Yesaya 9 ayat 5 kepada Hizkia. Jadi sesama Yahudi pun pemahaman tentang Mesias berbeda-beda gitu loh. Yonatan Ben Uziel tidak pernah menjelaskan Mesias itu ada dua, Mesias ben David dan Mesias ben Yosef. Tapi Rambam muncul di abad 12, dia mengatakan Mesias itu ada dua, Mesias ben David dan Mesias ben Yosef. Mesias ben Yosef akan mati, sedangkan Mesias ben David tidak akan mati. Nah, artinya bahwa penjelasan tentang Mesias dan nubuatan dalam Yahudi saja masih masih blunder gitu loh. Artinya belum ada satu patokan yang bisa orang Yahudi itu ikut. Sedangkan orang Kristen, kami nggak ada persoalan lagi. Tidak ada persoalan dalam kekristenan. Kenapa? Karena sang Mesias itu dia sudah menggenapi ayat-ayatnya. Kita bisa tahu, oh ayatnya ini nggak ada perdebatan lagi. Bukan. Ini bukan bukan nubuatan Mesias seperti orang Yahudi yang masih mengatakan ini untuk Mesias, ini bukan kepada Mesias. Jadi masih amburadul di dalam keyahudian itu. Tapi Kristen nggak ada perdebatan. Mungkin seperti itu. Oke, silakan Ustadz Awal, Bang Zuma, Bang Abu, Bang Indra, monggo. Silakan. Tahu Bang Zuma, Ustadz Alwan? Halo? Ya, saya sedikit, Dinda. Kita aja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita berbicara mengenai Mesias, sebenarnya Islam dan juga kitab saudara itu searah. Mesias adalah sosok Nabi utusan Tuhan yang kemudian datang kepada Bani Israel.
Makanya Al-Quran itu sangat jelas mengatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna mathala Isa indallah kamasali Adam. Jadi tidak ada kemudian yang mengarahkan nanti Mesias ini justru akan menjadi sama seperti Krishna, sama seperti Horus. Qala innama ana rasulu rabbiki liahabilaki gulaman zakiya. Sama persis, hanya dia dicipta dengan konsep ajaib gitu, tidak sama seperti kita manusia biasa. Nah, kalau berbicara mengenai Mesias, ya, Mesias ini kan manusia yang diurapi, yang diberi kemuliaan, kemudian diberi kelebihan. Seperti di dalam Kejadian 2 di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Dia Yesus ditentukan sebagai perantara dengan dibarengi kekuatan, mukjizat, tanda-tanda. Untuk apa? Untuk diketahui oleh Bani Israel bahwa dia adalah utusan Tuhan, dia bukan anak haram. Nah, lalu bagaimana tentang pandangan orang yang sesaman dengan Yesus? Apakah dia itu Mesias dalam perspektif agama Kristen saat hari ini? Ya, tentu beda. Matius 21 nomor 10. Dan ketika Yesus masuk ke Yerusalem, gemparlah kemudian orang-orang yang ada di dalam kota itu. Lalu berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus. Nabi, Bung, Mesias dia. Nabi menurut orang sezamannya. Lukas 24 nomor 17. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Apa kata Yesus? Seorang nabi, ya, tidak dihormati di tempat kelahirannya. Nah, siapa yang dimaksud? Lalu kemudian dalam Lukas 24 nomor 19, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Yesus diakui oleh orang sesamanya menurut kitab saudara. Dia adalah seorang nabi yang diberi kuasa oleh siapa? Oleh Allah. Nah, kemudian nilai itu bergeser ketika adanya muncul di Romawi, Yunani, Eropa, sampai ke Indonesia. Nilai itu bergeser kemudian menjadi Tuhan. Apakah Mesias itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia? Bukan. Makanya ending dari pengajaran Kristen itu arahnya malah justru lari ke Hindu-Hinduan. Tidak lagi sebagai pokok ajaran Yesus. Dia, Yesus itu akhirnya seperti Krishna dia. Padahal nubuatannya sangat jelas. Contoh seperti yang diterangkan oleh Dinda Alwan tadi, itu tidak tergenapin tuh. Kemudian yang paling sederhana untuk dipahami tentang Mesias, kalau Al-Quran kan sudah final, ya Bani Israel ini Rasulullahi ilaikum, itu udah final tuh. Dia adalah Nabi, dia adalah Rasul. Lalu kemudian dalam surah As-Zukhruf ayat 59, dia dikatakan dia diberi nikmat kenabian. Sebagai Nabi, tentu dia dibarengi dengan mujizat-mujizat. Nah, kalau kita lihat bagaimana ketika dicobai oleh iblis. Iblis ini kan seumur dengan Nabi Adam alaihissalam. Iblis diberikan kemampuan, iblis diberikan pengetahuan yang lebih. Dia diberikan kelebihan daripada manusia. Dalam hal iblis bisa melihat manusia, manusia tidak bisa melihat iblis. Kan gitu. Ketika dia datang mencobai Yesus, wahai Yesus, jika engkau adalah anak Allah, ada tertulis, kan gitu. Kenapa iblis itu tahu? Ya karena iblis itu tahu rahasia-rahasia gaib. Ada tertulis tentang anak Allah, atau Rasul Allah, atau Nabi Allah, atau orang yang intim dengan Allah, atau utusan Allah. Jadi anak itu sama dengan utusan. Ada tertulis tentang engkau, jika engkau adalah utusan Allah, anak Allah, maka jatuhkan dirimu ke bawah. Karena kenapa? Tuhan yang maha tinggi akan mengutus malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Apakah ini terjadi? Apakah benar ada tertulis? Tertulis. Setelah kita selidiki, tertulisnya di Mazmur 91 nomor 1 sampai nomor 16. Kalau Yesus itu Anda imani sebagai anak Tuhan, harusnya Anda mengimani Yesus itu sebagai Mesias yang tidak akan pernah bisa dicelakai oleh siapapun. Karena kenapa? Nubuatannya
tertulis dengan terang di dalam Mazmur 91. Ya, saya khawatir kami yang lebih mengimani kitab itu daripada saudara Demian. Nah, kalau dikatakan Mesias itu bangkit pada hari ketiga, tidak ada bukti. Saya sudah berdialog puluhan tahun, paling diarahkan tanda-tanda ini ya sama seperti Yunus yang terjadi kepada Yunus dalam perut ikan. Yunus hidup dia. Kalau Yunus hidup berarti sama pemahaman Ahmadiyah. Yesus betul disalib. Ya, tapi begitu dia dikubur dia tidak mati, tetap aja hidup. Bahkan nanti matinya di makamnya ada di India, kan gitu. Itu konsep Ahmadiyah tuh. Nah, kalau misalnya Anda mengimani Yesus itu punya nubuatan, dinubuatkan di dalam kitab saudara, artinya harus mengimani Mazmur. Karena Mazmur mengatakan panjang umur Yesus. Mazmur mengatakan Yesus menonton orang-orang yang menyalib, orang yang diserupakan dengan Yesus. Anda coba baca di Mazmur 91 itu. Dengan matamu sendiri engkau akan menonton orang-orang yang fasik, orang-orang yang melakukan penangkapan terhadap oknum yang diserupakan sama seperti Yesus. Itu baca satu perikop. Jadi saya katakan kesaksian apa yang tertulis dalam kesaksiannya Lukas, ketika Yesus mengatakan ada tertulis di Torah, ada tertulis di Mazmur, ada tertulis di kitab para nabi bahwa dia Yesus ini akan mati bangkit pada hari ketiga. Mazmur, kitab para nabi dan juga Torah tidak menuliskan sama sekali hal tersebut. Berarti kesaksian Yesus error, atau kesaksian penulis Lukas yang menuduh Yesus berkata itu error. Tapi kesaksian iblis bahwa ada tertulis kalau dia akan ditolong oleh Allah melalui perantaraan malaikat, itu betul-betul tertulis. Dalam hal ini kesimpulannya, kesaksian iblis lebih benar daripada kesaksian Yesus yang Anda anggap sebagai Tuhan. Demikian sementara. Terima kasih Bang Zuma. Ya, Kalau bisa saya dan Bang Zuma aja, biar poinnya saya bisa tanggapi. Kalau banyak orang nanti saya nggak tahu mau tanggapi yang mana. Enggak apa-apa. Saya ada kerjaan sedikit, jadi saya mau menulis, mencatat sambil nyimak. Silakan dengan teman yang lain. Silakan. Tinggal diarahkan kok tadi itu poinnya udah benar. Tapi Udah maksudnya terarah. kalau Silakan. satu Muslim kemudian satu Kristen, kalau setelah Kristen baru bisa Muslim, begini, Demian. itu nggak apa-apa. Setelah Bang Zuma ini silakan langsung Anda tanggapi, nanti pindah lagi ke Muslim lagi, baru Anda Iya, tanggapi lagi. maksud saya gitu. nah gitu, Ya, gitu deh. betul. Ya, silakan. Ya biar Silakan, poinnya, silakan, ya. biar poinnya nggak kemana-mana, biar saya bisa tanggapi satu-satu kan. Ini ya Bang Zuma ya.
Kalau dibilang bahwa Yesus itu nabi, dalam Kristen itu mengimani bahwa Yesus itu nabi. Tapi kalau cuma nabi saja itu nggak benar. Kalau ada agama yang mengimani bahwa Yesus itu nabi saja itu nggak benar itu. Karena Yesus itu bukan cuma nabi. Yesus itu adalah nabi, imam, dan raja. Jadi dalam Kristen itu, dalam Bible dijelaskan, Sang Mesias itu dia punya 3 gelar itu. Dalam Yahudi pun, Sang Mesias itu dia bukan cuma nabi. Mesias itu juga dia raja. Jadi dia bukan punya satu jabatan. Tapi dalam Yahudi, dalam penjelasan Rambam, dia itu punya 2 jabatan, yaitu nabi dan raja. Sedangkan di Kristen, Sang Mesias itu dia punya 3 jabatan. Kalau cuma mengimani saja, mengimani Yesus sebagai nabi, maka di zaman para rasul itu ada satu kelompok namanya Netsarim. Netsarim juga percaya Yesus sebagai nabi, sebagai Mesias. Tapi ternyata mereka tidak mengikuti dan mengimani apa yang Yesus ajarkan. Dan itu adalah bidat. Itu adalah antikris. Atau misalkan di Kisah Para Rasul itu ada sekelompok dari orang-orang Farisi. Mereka situ sudah bertobat, tapi mereka masih memaksakan orang non-Yahudi untuk mengikuti adat istiadat dengan mengatakan, kalau tidak sunat kau masuk neraka. Ini sesat ini. Jadi kalau mengimani Yesus sebagai nabi saja atau mengimani Yesus sebagai Mesias, tapi kalau mengubah konsep apa yang diajarkan oleh Yesus, mengubah apa yang disampaikan oleh Yesus, maka dia adalah antikristus. Seperti orang-orang Netsarim dan juga orang-orang ini yang bertobat itu, orang-orang Yahudi yang bertobat. Walaupun mereka sudah percaya mengimani Yesus sebagai nabi, sebagai Mesias, tapi mereka tetap sesat. Mereka tetap antikristus. Jadi kalau Bang Zuma, orang Islam percaya Yesus itu nabi, tapi kalau tidak mengikuti apa yang Yesus ajarkan sesuai dengan Bible sampaikan, Matius, Markus, Lukas sampaikan, murid-muridnya sampaikan, maka dia adalah antikris, Bang Zuma. Nah, penjelasan saya sejak awal tentang yang namanya nubuatan. Nubuatan itu tidak secara eksplisit. Nubuatan itu adalah gambaran. Penggenapan itu yang secara eksplisit. Artinya penggenapan itu secara lengkap. Dalam kitab Ibrani 10 dikatakan bahwa nubuatan itu adalah gambaran. Penggenapan itu bukanlah gambaran, tapi realita yang dilakukan oleh apa yang digambarkan tersebut. Harus dimengerti baik-baik. Jadi segala sesuatu yang digambarkan, mulai dari kematian, penderitaan, dan kebangkitan, itu semua sudah dirangkumkan. Sudah dirangkumkan dan digenapi di dalam perjanjian baru. Jadi kalau Bang Zuma mengatakan bahwa tidak digenapi, tidak benar, ya ini salah gitu loh. Dan bagaimana kalau kalian baca penjelasan para rabi Yahudi, kalau Bang Zuma tadi kan bilang bahwa Mesias itu kan cuma nabi kan. Kalau orang Yahudi mereka mengimani Mazmur 2 tentang Engkaulah anakku yang kukasihi. Mereka mengimani bahwa itu kepada Sang Mesias. Dalam Islam itu menolak Isa Al-Masih itu adalah anak Allah. Jadi Al-Masih itu ditolak sebagai anak Allah. Tapi kalau Yahudi mereka percaya Mesias itu adalah anak Allah. Itu ada di Gerat Rambam. Penjelasan dari Rambam tentang Sang Mesias. Orang Kristen yakin bahwa Mesias itu adalah anak Allah. Kemudian misalkan nubuatan yang lain juga dalam dalam Yesaya 42 ayat 1, Mesias itu dia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa akan mencari dia. Nah kalau dalam Kristen juga meyakini seperti itu, Yesus datang dan hukumnya berlaku juga bagi bangsa-bangsa lain. Di dalam Islam, Mesias Isa Al-Masih itu hanya khusus bagi Bani Israel. Memang Sang Mesias itu dia datang khusus bagi bangsa Israel, tapi firman-Nya itu bukan hanya berlaku bagi bangsa Israel. Firman-Nya juga dicari oleh bangsa-bangsa sesuai dengan nubuatan. Jadi kalau cuma mengimani Yesus sebagai nabi saja, itu tidak membenarkan sekali sedikit pun apa yang kawan-kawan muslim imani. Karena apa? Banyak sekali nubuatan Sang Mesias yang ditolak. Tentang Mesias, siapa itu Mesias, semuanya konsepnya berbeda. Jadi Isa Al-Masih itu bukan konsep Mesias yang tadi Bang Suma jelaskan di dalam kitab Tanakh, kemudian di dalam kitabnya Perjanjian Baru, New Testament. Semuanya nggak ada korelasinya, nggak ada kesamaannya. Karena kalau kita belajar tentang keislaman, itu yang namanya Isa Al-Masih, tentang Quran dan sebagainya, tentang keislaman, semuanya konsepnya berbeda gitu loh.
apalagi tentang ketuhanan. Dan tadi kan Bang Juma bilang bahwa Mesias itu kok bisa dia menjadi Tuhan gitu loh. Kalau dalam bahasa Yunani, Tuhan itu kan kurios. Inilah salah pemahaman dari orang-orang Indonesia karena pemahaman bahasa. Yang namanya Tuhan itu kan kalau kita belajar sejarahnya itu kan dari orang Kristen. Jadi kalau kita lihat dalam Bible, Tuhan itu khusus kepada Yesus. Di perjanjian lama, huruf besar semua itu kepada kata ganti dari Adonai gitu loh. Jadi pemahaman tentang KBBI itu berbeda dengan di dalam Bible. Tuhan itu terjemahannya dari Lord atau Kurios. Kalau kita baca Quran, misalkan ya kata Robika ya. Robika itu diterjemahkan seperti yang tadi Bang Indra udah jelaskan kan. Robika itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ada yang Tuhanku, kemudian ada yang Tuanku. Arabnya sama loh. Robika. Tapi Indonesianya berbeda terjemahannya. Ada yang Tuhan, ada yang Tuhan. Apakah terjemahannya salah? Nggak salah. Tapi karena ada penyempitan bahasa. Jadi definisi Tuhan di dalam Bible itu penguasa. Dalam Yahudi juga meyakini bahwa Mesias itu Tuhan. Kenapa? Karena Mesias itu adalah penguasa. Tapi kalau dibilang Mesias itu Elohim, nah ini yang menjadi pertimbangan dalam keyahudian. Karena tidak semua orang Yahudi meyakini bahwa Sang Mesias itu adalah Elohim. Atau YHWH itu tidak semua orang Yahudi meyakini hal tersebut. Tapi kalau meyakini Mesias itu Tuhan, orang Yahudi percaya. Karena Kurios atau Lord itu artinya penguasa. Siapa aja bisa jadi penguasa. Presiden pun penguasa gitu. Bupati pun penguasa. Apakah dia bisa didefinisikan sebagai Tuhan? Bisa, karena Tuhan itu definisinya adalah penguasa. Jadi definisi kata Tuhan di Bible itu berbeda dengan KBBI. Jadi jangan kemudian disamakan kawan-kawan. Nah itu harus dipahami oleh Bang Juma gitu loh. Jadi nggak ada permasalahan kata Tuhan di Bible. Jika orang belajar tentang bahasa Yunani, bahasa Inggris, bahasa Arab. Dalam bahasa Arab aja roh aja disebutkan kepada manusia. Apakah roh itu bukan Tuhan? Dalam bahasa Indonesia Tuhan. Tapi dipersempit maknanya, enggak. Kalau kepada Tuhan berarti itu katanya Tuhan. Kepada manusia berubah lagi jadi Tuhan. Jadi bahasa Indonesianya berubah, bahasa Arabnya enggak berubah. Itu harus dimengerti Bang Zuma. Oke. Sudah Dem? Saya tanggapi dulu, Bang Ded. Oke, silakan. Aduh, suaraku mantul-mantul Bang Ded. Enggak bagus di sini. Ntar aku keluar nanti naikin lagi ya. Oke. Enggak di saya 2 kali suaranya. Kecilkan volume medianya bro. Oke, silakan Bang Zuma mulai mau menanggapin atau Ustaz Alwan, Bang Abu. Silakan. Sambil nunggu Bang Ida. Silakan. Mose tadi mau masuk lagi atau saya dulu atau gimana? Ustaz Alwan aja dulu. Saya dulu mungkin ya. Bang Ida masih. Ya. Siap. Nah, silakan. Ya nanti setelah itu Bang Indra Mose. Nah, jadi jawaban dari Demian, dia katakan pertama dia akui dulu Lukas yang saya sebutkan tadi ya, Lukas 24 nomor 46 bahwa ketika Lukas mengatakan ada di perjanjian lama tertulis ya Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Pertama Lukas sendiri yang mengatakan itu tertulis. Tapi kemudian Demian mengatakan tidak harus tertulis secara eksplisit. Padahal kita semua mengerti makna daripada tertulis. Itu berarti adalah sebuah kutipan ya. Jawaban dari Demian itu karena memang di perjanjian lama ya, di perjanjian lama dari Kejadian sampai Meliaki memang itu nggak ada sama sekali. Tidak ada nubuatan yang seperti itu. Tidak ada yang tertulis seperti itu. Sehingga mau tidak mau Demian harus mengatakan ya ada, tapi ya dia mungkin tersirat, tidak eksplisit, dia tersirat di sini, di sana, di sini, di sana, tercecer dan sebagainya. Ya mungkin Demian bisa kasih contoh ayat yang tercecer-cecer tentang Yesus yang menderita itu. Di buku yang saya tunjukkan di awal, sejarah menunjukkan orang Israel ya itu tidak ada satupun yang pernah baca di dalam perjanjian lama mereka ataupun apalagi percaya tentang
adanya nubuat Mesias yang akan menderita. Bahkan seorang rabi yang saya tunjukkan tadi, dia katakan dalam sejarah keyahudian tidak ada yang di akhir zaman itu Mesias datang di akhir zaman yang dia itu tidak menyelesaikan misinya dan menderita. Nah, tapi demian lantas mengatakan, oh itu hanya orang Yahudi, kan belum konsensus. Mereka bisa berbeda pandang antara mereka, dan itu ada rabi-rabi yang berbeda pandang. Sebenarnya cukup ke sejarah Bani Israel di abad orang Israel pada abad pertama itu sudah menerangkan posisi mereka. Artinya mereka semua sepakat. Jadi tidak perlu kita lihat pendapat-pendapat yang kekinian. Kalau orang-orang Israel di abad pertama saja tidak setuju, tidak tahu bahkan di perjanjian, di kitab yang mereka baca tiap hari, ya, bagaimana bisa itu tidak membantah keseluruhan semua argumentasi yang dibangun dari mengutip rabi-rabi yang di atas. Nah, biar menguatkan, biar saya lebih kuatkan lagi kemungkinan pemaksaan yang dilakukan oleh para penulis-penulis yang mencoba untuk mengambil dari perjanjian lama. Ayo kita buka kisah di Matius, ya. Demian, Matius adalah satu-satunya, dia berdua dengan Lukas yang menceritakan kelahiran Yesus. Matius dan Lukas adalah dua penulis gospel Injil yang menulis tentang kelahiran Yesus. Tapi cuman Matius seorang yang mengatakan atau bercerita tentang keluaran di Mesir. Jadi Yesus pergi ke Mesir. Itu hanya Matius sendiri saja. Apa alasan kenapa Matius menceritakan itu ke Mesir? Ya, rupa-rupanya di akhir, kalau kita baca di akhir dari perikop penyingkiran ke Mesir di Matius pasal 2 itu, di akhirnya demikian, ada yang poin yang Matius ingin sampaikan. Dia katakan begini, setelah menceritakan ya Yesus di Yusuf dan Maria ke Mesir itu, dan membawa Yesus itu ke Mesir, dia katakan, maka tergenapilah firman Tuhan yang diberikan kepada Nabi, maksudnya kepada Moshe, kepada Nabi Musa. Apa firman Tuhan kepada Moshe itu? Dari Mesir kupanggil anakku. Dari Mesir kupanggil anakku. Lihat bagaimana Matius berusaha untuk mengambil lagi perjanjian lama untuk membenarkan bahwa betullah Yesus itu Mesias yang dinantikan. Dari Mesir kupanggil anakku. Itu ada di perjanjian lama. Sekarang kita buka perjanjian lama. Ini upaya Matius untuk mencoba menjadikan Yesus sebagai Mesias yang dinantikan. Ketika kita buka dari Mesir kupanggil anakku, kita buka, dan itu ada di Hosea 11. Di Hosea 11, di sana dikatakan, saya buka ya di Hosea dulu. Nah, adanya di Hosea 11 kata dari Mesir kupanggil anak. Ternyata itu kalau kita lihat itu bercerita bukan tentang Yesus, bahkan itu bercerita tentang Israel. Yang menafsir ini siapa? Bukan saya yang menafsir ini. Alkitabsabda.org. Silakan dicek sendiri itu. Alkitabsabda.org menerangkan itu terkait dengan kisah di Keluaran di mana Allah memanggil Israel dari Mesir ke Kanaan. Dan Allah menyediakan untuk mereka perlindungan dan makanan. Tidak ada sedikit pun tentang Yesus. Tidak ada sedikit pun tentang Yesus. Tapi itu cerita tentang orang Israel. Tapi Matius dalam rangka untuk supaya nubuatan itu terpenuhi, kisah yang
tidak cocok ini, itu pun diambil. Makanya para pakar kekristenan mengatakan Matius berusaha dan gagal di dalam mencari ayat di dalam Perjanjian Lama untuk dijadikan sebagai bukti nubuatan Yesus. Jadi sekarang sudah ada 2. Saya bisa mungkin carikan lagi beberapa, tapi biar diskusi kita lebih lanjut. Dari Lukas tadi, dari apa yang Bang Zuma sudah sampaikan, kemudian saya tunjukkan lagi di Lukas bagaimana itu tidak ada di Perjanjian Lama. Tidak hanya missing, bahkan ada yang dilakukan Matius, ada ayatnya, tapi salah pengambilannya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa difahami. Ya, silakan. Silakan Dem, tanggapi dulu Dem. Iya, oke, saya tangkapi dari pertama, dari terakhir aja ya, gini ya Bang ya. Itu kalau Hosea itu bukan perkataan Musa, Hosea itu adalah kitab Nabi Hosea. Jadi Hosea itu dia menceritakan kembali kisah tentang bangsa Israel yang kembali dari Mesir. Dan itu bisa dijadikan sebagai tipologi tentang nubuatan Sang Mesias. Karena itu ada korelasinya, makanya di dalam Perjanjian Baru pun dijelaskan. Kenapa disampaikan seperti itu? Karena ada juga nubuatan di dalam Ulangan 18 ayat 18 tentang seorang nabi yang akan dibangkitkan sama seperti Musa. Dan itu digenapi bagaimana Musa itu dia kehidupannya hampir mirip dengan Yesus Kristus. Misalkan Musa ketika bayi dia kan diangkat oleh perempuan Mesir, dan pada waktu itu ada yang namanya pembunuhan bayi-bayi di Mesir. Kemudian kalau kita lihat di zaman Yesus, ketika Yesus lahir, Herodes memerintahkan untuk membunuh bayi-bayi, sehingga Yusuf, karena malaikat Tuhan datang kepada Yusuf, menyuruh Yusuf untuk mengambil Maria, menyingkir ke Mesir. Dan sebenarnya ada banyak tipologi tentang bangsa Israel dan juga Yesus itu sama, sehingga kalau dikatakan ada sama, ada juga nubuatan, itu nggak ada masalah. Itu pengulangan daripada Nabi Hosea, Nabi yang tadi dibacakan itu bukan Torah Musa, itu bukan perkataan Musa. Itu yang pertama nih. Kemudian saya tunjukin lagi tentang nubuatan yang tadi. Saya kasih contoh begini ya. Saya mengatakan bahwa saya salah sedikit ya. Demian, mohon maaf saya salah sedikit. Yang saya maksud itu Hosea, maaf, bukan Musa. Tadi saya salah sebut mungkin. Iya. Jadi Nabi Hosea namanya. Nah, saya kasih contoh gini. Makanya kan saya tadi kutip Hosea. Tadi saya kutip Hosea tadi. Hosea 11. Ya, oke. Silakan lanjut. Ya. Oke. Jadi contoh ya, ketika saya mengatakan kepada kawan-kawan di sini, di dalam kitab saya Perjanjian Lama sudah dinubuatkan bahwa Yesus akan menderita. Nah, apakah kalimat akan menderita ini harus saya tunjukin dari Perjanjian Lama? Ada nggak nubuatannya akan menderita? Perlu nggak saya tunjukin seperti itu? Nggak perlu. Karena memang di dalam Perjanjian Lama Mesias memang dinubuatkan bahwa dia akan disiksa. Paham kan? Misalkan contohnya nih, Yesaya 54 ya. Ini walaupun mayoritas orang Yahudi menolak bahwa Yesaya 53 adalah nubuatan untuk Sang Mesias, tapi ada juga orang Yahudi yang meyakini ini adalah nubuatan kepada Sang Mesias. Karena kecuali kalau orang Yahudi itu orang Yahudi yang paham Torah. Karena di Torah mengatakan begini ya, orang Yahudi disiksa, ditindas, dibunuh, diusir itu karena kutuk, karena dosa. Tapi kalau di sini seseorang yang ditindas ini dia tidak berdosa, dia tidak bersalah, tipu tidak ada dalam mulutnya. Nah, orang Yahudi mereka menafsirkan Yesaya 53 ini kepada siapa? Kepada bangsa Israel. Sedangkan di Torah sendiri dalam kitab Torah dikatakan orang Yahudi mereka ketika melanggar Torah maka mereka diusir, ditindas, dibantai sama bangsa-bangsa asing. Itu perintah Torah. Kalau kau taat kepada Torah, berkat datang kepada. Kalau kau tidak taat kepada Torah, kutuk. Akilas bukan karena berbuat baik, karena mereka berdosa. Sedangkan di ayat ini dikatakan apa? Tipu tidak ada di dalam mulutnya. Jadi nggak ada korelasi antara Yesaya 53 dengan tafsiran dari Rashi, Rambam dan sebagainya, rabi-rabi Yahudi. Jika orang Yahudi itu paham Torah gitu loh. Yesaya 53 dikatakan apa di sini?
bahwa saya bacakan ya dari ayat beberapa ayat ini. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ketika Lukas mengatakan ada tertulis di kitab para nabi Mesias akan menderita, benar enggak? Ini Yesaya 53 ini loh, bahwa Mesias itu memang akan menderita sesuai dengan yang disampaikan. Dia akan ditindas, dia akan dipukul, dia akan disiksa, dan dia tidak membuka mulutnya. Ketika Yesus dicambuk, ketika Yesus dipukul, ketika dia disiksa, dia enggak membuka mulutnya. Kemudian di ayat yang terakhir dikatakan apa? Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Ketika Yesus disalib, Yesus kan berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dikatakan dalam nubuatan, ketika Mesias dia disiksa, dia menderita, seseorang yang dia menderita, dia akan berdoa kepada pemberontak-pemberontaknya. Itu benar-benar digenapi dalam perjanjian baru. Jadi yang namanya nubuatan itu gambaran, Bang Alwan. Nubuatan itu adalah gambaran, tetapi perjanjian baru itu adalah penggenapannya. Artinya secara lengkap. Oh gini ya kisahnya, Yesus berdoa nih, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ada enggak nubuatannya dalam perjanjian lama kalimat seperti itu? Enggak ada. Tapi di perjanjian lama dikatakan dia akan berdoa kepada pemberontak-pemberontak. Itu jelas sekali. Jadi apa yang dikatakan oleh Lukas bahwa Mesias akan menderita, itu ada dalam perjanjian lama. Nubuatannya ada, bahkan sangat banyak, bahwa dia akan ditikam, dia akan diremukan. Dan justru karena dia diremukan, maka manusia itu menjadi diselamatkan. Ini nubuatannya jelas sekali nih. Nubuatan Nabi Yesaya. Apalagi kalau kita baca ayat ke-10 kan, tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ini jelas sekali loh, dia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Artinya dia menyerahkan dirinya untuk menebus dosa manusia. Digenapi di dalam perjanjian baru. Yesus mengatakan apa? Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus sudah menggenapi. Yesus mengatakan dia menggenapi. Nabi Yesaya mengatakan Mesias menyerahkan nyawanya sebagai penebus dosa. Yesus mengatakan juga ketika dia datang, manusia datang untuk menyerahkan nyawanya sebagai korban penebus dosa, penebus salah. Jadi segala sesuatu Bang Alwan yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama tentang Sang Mesias itu digenapi semuanya. Itu jelas sekali, nggak ada yang nggak digenapi. Kalau ada yang mengatakan nggak digenapi, ya itu pasti orang-orang bukan Kristen itu. Sudah pasti orang bukan Kristen yang menolak tentang kemesiasan Yesus Kristus. Poin saya gini ya Bang Alwan, Bang Alwan sebagai seorang Muslim mempunyai konsep tentang Isa Al-Masih, mengkritik tentang kemesiasan Yesus Kristus, sedangkan Isa Al-Masih sendiri tidak sesuai kriteria Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi. Bayangkan saja ya, Yesaya ini dia hidup di abad ke-7 sebelum Masehi. Abad ke-7 700 tahun. Berbedanya dengan Yesus Kristus. Naskah kitab Yesaya ditemukan di Dead Sea Scroll, di Dead Sea, Laut Mati. Itu manuskripnya ditemukan sudah ada pada abad ke-3 sebelum Masehi. Artinya 300 tahun sebelum Yesus datang. Kitab Yesaya ini sudah ada. 300 tahun, bayangkan 300 tahun sebelum Yesus datang kitab Yesaya ini sudah ada. Sampai sekarang itu kalian bisa lihat kitabnya ada di museum di Yerusalem, di Pambang itu. Kalian kalau ke Yerusalem cari aja museum tentang kitab naskah Yesaya, lengkap semuanya, Yesaya pasal 1 sampai semuanya, nggak ada pun satu pun kata yang berubah. Itu membuktikan kitab kami itu luar biasa. Kitab kami sejak zaman ribuan tahun yang lalu sampai sekarang itu nggak berubah, ada naskahnya. Kitab-kitab lain ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Jadi kawan-kawan, ketika kita membahas tentang Mesias, orang Yahudi itu belum sepakat tentang kemesiasan. Tadi Bang Alwan bilang orang Yahudi sudah sepakat. Nggak betul itu. Yahudi semuanya belum sepakat tentang kemesiasan.
Kenapa? Karena seluruh para rabi itu berbeda semuanya pemahamannya tentang Mesias. Satu mengatakan ini, satu mengatakan itu, satu membuat konsep sendiri, satu mengatakan Mesias lahir di Migdal Eder, yang lain menolak. Enggak komplit. Tidak ada patokan yang bisa orang Yahudi itu rujuk untuk satu pemahaman. Enggak ada, semuanya berbeda. Tapi Kristen, semuanya satu pemahaman tentang nubuatan. Enggak ada perbedaan. Sedangkan orang Islam, Isa Al-Masih tidak menggenapi nubuatan para nabi. Isa Al-Masih tidak menggenapi satupun nubuatan tentang sang Mesias. Bahwa Mesias itu disebut sebagai anak Allah. Quran menolak. Bagaimana mungkin Allah punya anak sedangkan Allah nggak mempunyai istri? Sirik kan orang-orang yang menganggap bahwa Isa itu adalah anak Allah. Sedangkan nubuatan Nabi Daud mengatakan Mesias itu adalah anak Allah. Sebenarnya yang gak sesuai dengan nubuatan Mesias ini siapa? Orang Kristen atau Islam? Sedangkan Kristen mengimani semua nubuatan Mesias anak Allah, Mesias menderita, Mesias akan melakukan ini, melakukan itu, menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Sedangkan Isa Al-Masih tidak menggenapi itu. Seharusnya saya bertanya kepada Bang Alwan, kenapa sih Isa Al-Masih ini tidak menggenapi nubuatan-nubuatan tentang sang Mesias? Kebanyakan nubuatannya itu nggak digenapi. Kenapa? Oke. Artinya orang Islam itu punya konsep sendiri, kawan-kawan. Harus Gimana? dipahami. Ya bisa enggak saya sebelum ke Bang Zuma ya saya izin tanya jawab aja dulu sekitar 3-4 menit dengan Demian biar clear gitu. Bisa ya? Oke, selamat pagi Pak Petro. Oke, sebelum dilanjut. Selamat pagi. Kalau diizinkan Oke. saya berkomentar sekarang Oke, atau standby nanti dulu. saya akan Bentar Pak selesai. Petro. Oke, standby dulu ya Pak Petro karena Pak Petro baru masuk. Silakan Ustadz Alwan dulu. Iya begini Demian. Jaringannya, Pertama, bro. Iya, begini Demian, kita izin 5 menit keluar daripada diskusi secara umum. Bang, Nanti sebentar yang lain menyambung. Halo? Kedengaran? Suara saya kedengaran nggak? Kedengar. Jaringannya. Saya ganti posisi. jaringan dulu saya kali ya? Cek. Udah kedengaran? Jelas Bang. Ustadz. Oh, Demian gimana Demian? Jelas nggak Demian? Nah, udah. Oke, begini Demian. Kita diskusi, kita keluar dari teman-teman yang lain dulu. Kita diskusi TikTokan sebentar aja ya, biar clear sedikit ya. Pertama, ini bukan problem masalah Mesaya. Kita Muslim itu percaya Roh Isa. Ini problem adalah bagaimana treatment kepada kitab suci yang mengklaim kepada nubuatan. Sepanjang kamu jelaskan, kamu hanya menjelaskan tentang Yesaya 53. Itu perdebatan terpisah. Kita bisa angkat tema lagi satu, apakah Yesaya itu merujuk kepada Yesus apa tidak? Ya. Nah, sekarang kita fokus ke pernyataan Lukas, ya. Yang masalahnya di mana adalah masalah ketika Lukas mengatakan itu tertulis gitu loh. Dan karena dia tidak ada, lantas Anda mengatakan, oh itu tidak mesti tertulis. Nah saya sekarang tanya langsung ke Anda saja. Lalu kenapa Lukas mengatakan itu tertulis? Dan semua kutipan-kutipan BDW ya, semua nubuatan-nubuatan Anda bisa lihat perjanjian baru itu. Misal ketika Yesus tentang menghormati orang tua di dalam Matius, dia katakan sebab ada tertulis. Dan itu betul ada tertulis. Ya, itu ada di Keluaran misalnya ketika hukuman untuk orang yang membangkang kepada kedua orang tuanya itu ada. Nah, sekarang dari mana dasarnya kamu katakan itu tidak tertulis, tidak harus tertulis seperti yang Lukas katakan itu tertulis? Nah, silakan jawab. Oke, kalau gini Bang, kalau saya bertanya ke Abang, ada nggak nubuatannya bahwa Mesias sudah ada nubuatannya bahwa Mesias mati? Kalau ada, berarti apa yang dikatakan Lukas itu nggak salah? Ada. Tadi saya bacakan di dalam Yesaya 53, dia menderita, dia mati, dan itu Lukas menyampaikannya nggak salah. Itu memang realita. Disampaikan seperti itu. Enggak Demian, gini, pertanyaan saya tolong dilihat disiasakan berdoa kepada semuanya ada. Demian, pertanyaan saya gini Demian, ya, terlepas dari apakah kalian mengeksegesis Yesaya 53 itu dan diambil semua sebagai nubuatan untuk Yesus, itu perkara lain. Yang saya ingin tanyakan, ketika Lukas mengatakan, menulis bahwa tertulis di dalam kitab sebelumnya, yaitu Old Testament, Perjanjian Lama,
Terus kau katakan tidak mesti tertulis. Pertanyaan saya, jadi yang apakah Lukas salah di sini ketika dia mengatakan itu tertulis? Apakah Lukas bermakna itu tidak harus tertulis? Itu tidak harus tertulis. Saya tidak mengatakan bahwa itu tidak tertulis, tapi apa yang disampaikan oleh Lukas memang ada di dalam perjanjian lama. Kan Lukas mengatakan bahwa ada tertulis di perjanjian lama tentang Mesias akan mati dan menderita. Nah sekarang kita cross check, ada nggak seperti itu? Buktinya kan ada. Kalau kemudian Bang Alwan tidak mengimani Yesaya 53 kepada Mesias, Bang Alwan kan Muslim, saya kan Kristen. Orang Kristen mengimani bahwa Yesaya 53 kan kepada Sang Mesias, itu penggenapannya sesuai dengan apa yang Yesus lakukan. Jadi kalau kemudian dibilang topik lain, loh ini kan iman kami mengimani Yesaya 53 kepada Sang Mesias. Oke. Nah, sekarang begini. Sekarang apa yang Lukas lakukan ini? Apakah sebuah quotation, ya? Apakah sebuah kutipan daripada perjanjian lama atau tidak? Karena format. Betul. Sebentar. Format daripada quotation itu seperti yang saya berikan contoh di Matius itu, Yesus ketika mengutip Keluaran dia sebutkan, atau misal ketika menyebutkan hukum yang utama itu adalah tidak ada Tuhan selain Allah, ya bahasa saya ya, asyhadu alla ilaha illallah, itu mengutip juga dari Keluaran. Nah jadi itu kutipan. Nah kalau kita maknai makna kutipan, apalagi Lukas menambahkan kata tertulis di sana, berarti itu adalah sebuah tulisan yang tertulis. Bahkan kalau saya sebenarnya kalau agak nakal, saya akan bilang begini, Demian, di mana tertulis yang satu kalimat seperti ini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Karena itu kutipan kan, Lukas mengambil itu kutipan gitu, itu satu sentence. Pertanyaannya, itu bukan soal itu merujuk ke Yesaya 53 itu atau tidak, itu persoalannya. Nah, saya ingin tanyakan saja, kalau dikatakan tertulis, harusnya tertulis dong. Hanya karena gara-gara itu tidak ada di seluruh perjanjian lama tulisan yang persis seperti itu, lalu kamu katakan, oh itu dia tersirat. Nah tolong dijelaskan ini maksud saya. Apakah Lukas salah? Ya, apakah Lukas salah ketika dia katakan ada tertulis? Kenapa Lukas tidak katakan ada tersirat? Kenapa dikatakan ada tertulis? Ya silakan. Gini ya Bang, makanya tadi kan saya berikan contoh kan, ketika saya mengatakan begini, di perjanjian lama ada tertulis Mesias akan mati, Mesias akan menderita, Mesias akan dibunuh, Mesias akan dikuburkan. Apakah saya harus tunjukkan seluruh kalimat yang tadi saya ucapkan itu satu ayat seperti itu? Kan enggak juga gitu loh, tapi ada di dalam perjanjian lama memang seperti itu. Bahwa Mesias itu dia dikuburkan di antara penjahat-penjahat, bahwa Mesias itu dia akan menderita, Mesias itu akan mati, Mesias itu akan ditikam. Jadi artinya saya merangkum tentang yang namanya seluruh nubuatan tersebut. Nah begitupun Lukas, dia kan mengatakan di dalam perjanjian lama memang ada tertulis seperti itu, Mesias akan menderita, kemudian Mesias akan mati dan sebagainya. Dan itu memang ada, nggak perlu kemudian langsung Bang Alwan mengatakan mana kata-katanya di dalam perjanjian lama seperti yang Lukas sampaikan. Contohnya dia mengatakan Mesias akan menderita dan akan mati. Kalimat lengkap kayak gini mana nih kita cari dalam perjanjian lama? Ya nggak harus seperti itu gitu loh. Tidak semua kata-kata atau nubuatan itu disampaikan letterlek. Tidak semua gitu loh. Kalau kita baca Alkitab secara keseluruhan, bukan cuma ayat yang tadi dibawakan oleh Bang Alwan, ada banyak. Ada banyak sekali, misalkan khotbah Rasul Petrus, kemudian khotbah siapa namanya Filipus menyampaikan tentang nubuatan-nubuatan. Mereka itu kayak menyampaikan secara eksplisit, tapi mereka menjelaskan seperti yang sekarang saya jelaskan. Contohnya nih, Mesias akan mati, menderita dan sebagainya. Itu saya menjelaskan bahwa memang ada di perjanjian lama tertulis seperti itu, menjelaskan seperti itu. Makanya itu memperkuat dugaan. Tadi kan ketika Bang Indra Moshe datang dengan satu premis, dia katakan begini, orang-orang sepeninggal Yesus, mereka mencoba mencari nubuatan Yesus ketika sudah menganggap Yesus itu Sang Mesias. Nah, sekarang kita ke case yang kedua, sebelum kita kasih ke teman-teman yang lain nanti masuk lagi, karena ini tidak enak, ini TikTok. Case yang kedua itu adalah yang di Matius yang saya berikan contoh itu, ketika di kisah Herodes. Pokoknya kisah Matius itu kan pertama dulu. Yang menarik adalah ini nggak pernah ada ditulis dimanapun kisah ke Mesir itu. Bahkan kisah Raja Herodes itu nggak ada. Di Lukas itu nggak ada. Versi Lukas itu berbeda 100% dengan versi daripada Matius. Nah, saya mau
berikan contoh yang tadi itu, dan ini saya minta dijawab. Ketika Matius mencoba untuk penggenapan bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dinantikan, dia membuat cerita itu, cerita yang tidak ada di gospel yang lain, yaitu Yusuf dan Maria dan Yesus itu ke Mesir. Yang menarik adalah di akhir cerita itu dia katakan, dan dari Mesir kupanggil anakku. Dari Mesir kupanggil anakku. Jadi Matius mengkorelasikan cerita Yesus dan orang tuanya ke Mesir itu ditautkan dengan Hosea. Mohon maaf tadi kalau saya sebutnya apa ya, saya lupa tadi. Saya sebutnya Nabi Hosea tadi. Ditautkan ke cerita daripada Nabi Hosea. Matius merujuk ke Hosea. Sayangnya ini fatal karena Hosea itu tidak menceritakan tentang Mesias. Hosea tidak menceritakan sedikit pun tentang Mesias, tapi Matius menganggap itu nubuatan, makanya dia cerita tentang ke Mesir itu, lalu dia di akhir daripada perikop itu dia katakan, kupanggil, maka tergenapilah nubuatan dari Mesir, kupanggil anakku. Itu problemnya demikian. Problemnya di situ, semakin mempertegas. Jadi tadi kamu benar. Contoh-contoh yang saya sebutkan dua ini ada banyak lagi. Tapi kita tiktokan yang ini dulu. Nah, sekarang Anda jawab dulu. Matius salah tidak dalam mengambil Hosea? Iya, gitu. Saya tanggapi dari awal ya, Bang ya. Yang namanya Bible, ya, terutama keempat Injil kanonik itu harus dipahami baik-baik. Nah, kalau kita baca, misalkan ya, Matius dan Lukas itu kan ada silsilah. Di Injil lain kan nggak ada. Kemudian kalau kita baca misalkan Matius, itu ada menjelaskan kedatangan orang Majus dari timur. Kalau di kitab-kitab Injil kanonik yang lain kan, kanoptik yang lain kan nggak ada. Nah, Injil itu antara keempat ini kita harus pahami bahwa penulisannya itu saling menggenapi. Ketika di Matius nggak ada, pasti di Lukas ada. Kalau di Lukas nggak ada, pasti ada di Matius. Kalau dibaca baik-baik kisah-kisah tentang kelahiran Yesus, misalkan tentang orang Majus, penyingkiran ke Mesir, kemudian ditambahkan oleh Lukas tentang nubuatan, itu semua berkelanjutan gitu loh peristiwanya. Jadi peristiwa itu mereka nggak tulis semuanya sama. Ada yang menuliskan ketika Yusuf dan Maria ke Mesir. Ada juga yang menuliskan tentang peristiwa di mana orang-orang Majus datang. Jadi harus dipahami antara keempat Injil tersebut, bahwa keempat Injil ini saling menggenapi, bukan cuma di satu kisah itu saja. Banyak sekali kisah-kisahnya yang dimana semuanya menuliskan tentang peristiwa tersebut. Itu menuliskan satu peristiwa, bukan menuliskan dua peristiwa atau tiga peristiwa, enggak. Mereka menuliskan satu peristiwa yang dimana satu peristiwa itu dilengkapi dalam empat Injil tersebut. Jadi jangan bilang bahwa ini berbeda, bukan berbeda. Yang namanya juga menceritakan satu peristiwa yang saling melengkapi. Kok dibilang berbeda? Itu yang pertama. Yang kedua, yang tadi Abang bacakan di Lukas yang mengatakan bahwa dari Mesir kupanggil anakku. Nah itu kan diulangi oleh para nabi. Matius yang bilang. Matius. Iya. Bahwa para nabi itu kan mereka mengulangi tentang peristiwa ketika bangsa Israel itu kan mereka dari tanah Mesir kemudian ke tanah Kanaan. Yang namanya tipologi yang disampaikan diulangi oleh para nabi itu juga bisa menjadi nubuatan. Nah, konsep ini nggak ada dalam Islam. Ini cuma ada di dalam Bible. Di dalam Perjanjian Lama, tipologi seperti itu ada banyak sekali. Jadi jangan kemudian bilang, oh cuman ini aja ya. Ini peristiwanya tentang keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Makanya tadi kan saya korelasikan dengan nubuatan, misalkan akan ada nabi yang sama seperti Musa. Ketika nabi itu dia datang, apakah dia itu Musa? Bukan. Tapi dia sama seperti Musa. Sama seperti tipologi yang tadi nabi itu sampaikan. Mesias pun akan mengalami hal yang sama. Itu nggak akan mungkin dimengerti oleh orang-orang Islam karena itu nggak ada. Gitu, Bang. Mohon maaf, Demian, ini agak bias caramu menjawab. Itu terlalu jauh ya. Ulangan 18:18 itu tentang Musa seperti Isa. Yesus Contoh saja, Musa. Bang. Sebentar gini, yang saya tanyakan itu ya, Matius itu mengutip mana?
Karena satu-satunya kalimat sentence itu, kalimat dari Mesir kupanggil anakku, tidak kamu dapati di mana-mana selain di Hosea. Jadi jelas di situ yang dimaksud Matius pasti adalah Hosea. Nah, kesalahan yang pertama, Matius menganggap itu nubuatan. Maka dia katakan digenapilah setelah dia bercerita tentang perginya Yesus dan orang tuanya ke Mesir. Maka digenapilah, dikatakanlah di situ, dari Mesir kupanggil anakku. Itu satu. Matius anggap itu nubuatan, padahal itu bukan nubuatan sama sekali. Terserahlah kalau sekarang kamu berretorika, bermain kata, oh itu bisa jadi nubuatan, oke. Yang kedua, itu sama sekali tidak bercerita tentang Yesus atau Mesias yang akan dari Mesir dipanggil. Itu cerita tentang orang Israel, ya, ke Kanaan. Itu pasti kamu tahu cerita itu tuh. Itu cerita tentang orang Israel itu. Itu sama sekali tidak cerita tentang Mesias yang akan datang. Jadi sinkronisasinya itu nggak nyambung sama sekali gitu loh. Lainnya itu nggak nyambung. Nah itu pertanyaan saya di situ. Bagi kamu itu nggak misteri nggak? Bagi kamu? Boleh saya berkomentar sedikit? Ya, silakan Pak Petro. Oke, kalau Baik, begitu kita kembali ke model dialog ya. Abang saya ini Gurunda Zuma belum bicara. Saya mohon maaf. Petro naik, abang saya juga naik. Oke, silakan. Baik. Jadi apa yang siapa nama Alwan ya? Alwan kah? Iya, yang berbicara tadi Alwan kah? Baik. Iya, Ustadz Alwan. Ya. Saya pikir apa yang Alwan sampaikan itu adalah salah satu model kecerdasan membaca. Artinya dia membaca satu teks dan mengkritisi bacaannya. Ya, itu adalah suatu tanda bahwa ini adalah manusia yang bernalar, mengerti, punya kesadaran bahwa membaca teks itu harus difahami dan dikritisi. Dan saya mengapresiasi usaha Alwan dalam hal itu. Tetapi ada satu pola pikir yang harus dikembalikan supaya kita berpikirnya sehat gitu, supaya kita nggak debat atau diskusi tak punya warna. Pertama-tama kita harus pahami bahwa kita ini Anda Muslim, saya Kristen, ya, atau Damian Kristen. Artinya sebenarnya apa yang sudah menjadi standar atau pola atau yang dianggap kebenaran umum dalam agama kita itu masing-masing menjadi patokan kita. Ya, kecuali kalau kita ini hanya sebuah akademi sekular yang hanya sekedar kritik teks, itu sah-sah saja. Tetapi karena kita ini adalah dua penganut agama dengan pandangan yang sudah fix, maka pandangan kita, kritik kita kepada teks kitab suci lain itu harusnya tidak boleh bertentangan dengan apa yang ada kitab suci kita. Pertama, mempertanyakan Yesus itu Al-Masih atau bukan, saya pikir itu basi bagi seorang Muslim yang lupa bahwa nama putra Maryam itu disebut Al-Masih. Satu-satunya manusia yang bergerak Al-Masih adalah putra Maryam. Ya toh? Jadi saya pikir itu tidak perlu dipermasalahkan. Tetapi ketika Alwan mempermasalahkan tentang kemesiasan Yesus itu dengan mulai mengutak-atik, mempertanyakan ada tertulis, ada ini, kok nggak cocok, kok nggak detail, kok nggak spesifik, kok nggak persis, ya toh? Ada standar ganda, gitu loh. Artinya begini, satu, dalam quotation atau pengulangan kembali penulis Injil tentang nubuatan-nubuatan Al-Masih itu tentu tidak selalu berbentuk direct quotation. Ada yang berbentuk direct quotation, ada yang berbentuk kesimpulan, paraphrase dari banyak nubuatan-nubuatan dari Hosea, dari Yesaya dan lain-lainnya. Jadi kadang-kadang quotation itu tidak akan kita temukan di dalam satu ucapan Nabi tertentu secara utuh, tetapi sudah merupakan kompilasi atau seperti tadi katakan itu penyimpulan dari banyak quotation. Nah, kemudian dengan mempertanyakan kembali apakah penderitaan Mesias itu, bahwa Al-Quran tidak pernah keberatan, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala pun menyetujui bahwa banyak para nabi, tentu dalam hal ini termasuk Al-Masih, yang mengalami penganiayaan dari orang-orang Yahudi. Contoh dalam Al-Baqarah 661, ya. Saya baca aja ucapannya saja. Wa yaqtuluna al-nabi bi ghairi al-haqqi, dan mereka membunuh para nabi
tanpa kebenaran, gitu. Dan banyak ayat Quran mengkonfirmasi bahwa banyak para nabi yang dibunuh. Dalam hal ini Ustaz Al-Wati sudah menunjukkan tadi, menjelaskan bagaimana Mesias menderita, dihukum mati, bahkan di kitab Mazmur akan dimakamkan dengan para penjahat dan lain-lainnya. Nah, hal-hal seperti ini yang para muslim selalu lupa gitu loh. Kritis membaca kitab lain, tapi tiba-tiba auto error, tidak cerdas membaca kitabnya sendiri. Nah, ketika Sri Baginda, Allah SWT mengatakan bahwa bahwa Sri Baginda telah ada pada kitab suci sebelumnya, sampai detik ini Allah SWT tidak pernah menunjukkan. Yang menunjukkan malah Zakir Didat, Bang Juma, dan yang lain-lain. Ulangan 18-18 tentang Sri Baginda, para kletus Sri Baginda. Tetapi itu tidak pernah disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ini jomplang itu logikanya. Kira-kira demikian. Terima kasih. Terima kasih. Tambahan sedikit aja ya, nggak panjang-panjang. Di ayat yang tadi Bang Alwan kasih itu nggak pernah ada di dalam Torah. Di zaman Musa, Tuhan tidak pernah mengatakan dari Mesir kupanggil anakku, itu nggak pernah ada. Itu disampaikan jauh setelah Musa. Jadi kalau orang Kristen mengatakan Nabi itu menyampaikan tentang nubuatan Yesus, itu nggak salah. Karena memang di zaman Musa nggak pernah dikatakan seperti itu. Itu pengulangan kisah tentang Musa, kemudian disampaikanlah. Tipologi nubuatan itu ada banyak, cuman Bang Alwan nggak ngerti tentang tipologi nubuatan, ya nggak apa-apa gitu kan. Silakan, panjang. Oke, saya sebentar ya. Jadi kalau berbicara mengenai Nabi Isa alaihissalam, itu sudah final. Di awal tadi saya sudah mengatakan Nabi Isa itu memang Mesias. Ya, memang Mesias Nabi Isa itu. Bismillahirrahmanirrahim, wa rasulan ila bani Israel. Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tin ka hayatit tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayr bi iznillah wa bi iznillah, selalu dengan izin Allah. Nah, yang jadi masalah ketika muncul sebuah agama yang mengambil kitabnya orang lalu kemudian menyandingkan dengan konsep Tuhannya, karena menginginkan Tuhan itu dihadiahkan untuk non-Yahudi. Sehingga kecolongan, kebocoran di mana-mana terjadi. Ketika saudara mengambil kitabnya orang Yahudi, Yesaya 53 sebagai konsep bahwa itu untuk Yesus, harusnya Anda malu. Karena kenapa? Ayat dalil demi dalil yang ada di Yesaya 53 satu pun tidak ada merujuk kepada Yesus. Contoh, data pertama, Yesaya 53. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Berita yang didengarkan oleh siapa? Oleh Yesaya. Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Nah ini, apakah Yesus diberi kuasa kuasa Tuhan kepada Yesus? Kuasa apa yang diberikan oleh Tuhan kepada Yesus? Sementara dia sendiri harus mati di tangan Kristen supaya dia menebus dosa. Kalau hal dosa dan penebusan dosa, Tuhan sudah kasih solusi. Cukup dengan membakar tai sapi, selesai, habis itu dosa. Kenapa kudu harus jadi manusia gitu loh? Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Siapa yang mendengarkan berita? Yesaya. Berarti ada pemberitaan jauh sebelum Yesaya tentang Mesias. Tentang orang yang kemudian menderita. Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Nah ini dia. Berarti Mesias yang dimaksud adalah Mesias utusan Tuhan yang mampu menegakkan hukum-hukum Tuhan di atas muka bumi. Bukan justru menjadi tumbal untuk menghabiskan, menghapuskan, membatalkan hukum-hukum Tuhan. Dan itu terjadi kepada Yesus. Dia tumbal untuk melegalkan kemudian pengajaran Romawi Yunani masuk ke dalam konsep ketuhanan monoteisme. Sehingga menjadi Trinitas. Itu pertama. Nomor kedua dari Yesaya 53. Sebagai taru ia akan tumbuh di hadapan Tuhan. Tidak akan mungkin kemudian Mesias ini adalah Tuhan. Mesias ini adalah manusia. Kenapa? Karena dia harus bertumbuh. Dari bayi
anak, remaja, dewasa, mampus. Itu Mesias yang ditunggu, bukan Tuhan yang tumbuh di hadapan Tuhan. Ini ajaran nyebrang dari Helenisme masuk ke dalam pengajaran monoteisme. Coba Anda lihat itu, dengan jeli Anda harus berpikir bahwasanya di awal tadi saya mengatakan ketika berbicara konsep Mesias, Islam itu sudah sentral, sudah final. Sentralnya adalah beliau nabi, beliau rasul, diberi kekuatan, diberi tanda-tanda, diberi mukjizat, mengajarkan Torah, mengajarkan hikmat, mengajarkan Injil, dan mengajarkan akan datangnya penolong lain setelah dia. Itu Mesias yang dimaksud oleh Bible atau perjanjian lama atau kitabnya orang Yahudi atau pengajaran Yesus intinya. Kembali kepada Yesaya 53 nomor 2. Sebagai taru ia akan tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupanya pun tidak sehingga ia menginginkannya. Tunas dari tanah kering. Maksudnya apa kata ini? Apakah ia akan dilahirkan oleh seorang wanita mandul sebagai refleksi dari perkataan tanah kering? Jika iya, maka Maria tidak bisa dikategorikan sebagai tanah kering. Kenapa? Dalam ayat lain, Maria itu ya memiliki saudara. Ada Yakobus. Oke? Berarti bukan tanah kering Maria itu. Atau kemudian Anda ingin mengatakan bahwa Yesus itu lahir ketika keturunan Daud hampir punah? Jawabannya tidak, faktanya tidak. Nah, kalau ia tidak tampan, apakah ini membicarakan fisik atau akhlak? Atau membicarakan satu perkataan yang sifatnya majas, bias? Jika iya, maka Yesus tidak menggenapi. Kenapa? Karena menurut literatur yang Anda pahami, Yesus digambarkan sebagai sosok yang berwibawa, dihormati banyak orang. Apalagi kalau Anda melihat dia adalah keturunan Daud, dia seorang raja, dia keturunan bangsawan besar. Ya, semaraknya pun tidak ada. Yang dimaksud semarak tidak ada itu apa? Sedangkan Yesus cukup terkenal sehingga orang-orang membicarakannya. Bahkan mereka menghamparkan pakaiannya di tanah sambil teriak, Hosana, 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 Hosana. Inilah orang yang diberkati di dalam nama Tuhan. Lebih jauh kalau Anda menyelidik, ketika Yesus itu lahir, orang-orang Majusi dari timur datang untuk menyemarakkan kelahirannya. Gembala-gembala di padang memuji Tuhan bersama dengan malaikat tentang kelahiran Yesus. Kepadamu kesukaran besar untuk seluruh bangsa, dan seterusnya. Ini fakta bahwa ini nubuatan, ini cerita Yesaya 53 jauh panggang dari api. Ya. Lalu kemudian dikatakan sedikit lagi, sehingga kita memandang dia dan rupanya pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Padahal kenyataannya yang Anda harus tahu, Yesus itu diikuti, digandrungi, disenangi banyak orang kemanapun beliau pergi. Itu yang perlu Anda pahami. Yesus itu bukan diikuti oleh segelintir orang. Ya, Yesus itu disambut. Yesus itu kemudian berbondong-bondong orang mengikuti Yesus. Dikatakan di dalam Matius 4 nomor 25, maka orang banyak berbondong-bondong bergerumun mengikuti Yesus. Mereka datang dari Galilea dan dari Nekapolis. Mereka dari Yerusalem, dari Yudea dan seberang Yordan. Banyak orang bergejibun datang kemudian berbondong-bondong mengikuti Yesus. Matius 5 1-2. Yesus dikatakan melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar kepada mereka. Berbeda dengan apa yang diceritakan dalam Yesaya 53 nomor 2. Apalagi data-data selanjutnya saya bisa kasih penjelasan kepada saudara supaya Anda paham. Anda adalah orang yang lahir dalam sebuah agama di mana agama Anda itu mencocok-cocokkan kitab agama lain supaya Yesus anak Tuhan, anak manusia itu dianggap sebagai Tuhan itu sendiri. Islam, Yudaism tidak memahami Mesias seperti itu. Tidak ada orang Yahudi menganggap bahwa Tuhan akan lahir. Mesias itu 100% hanya manusia. Mesias bukan Allah yang menjadi manusia. Itu yang perlu saudara pahami. Sedangkan konsep Anda, Yesus digiring menjadi Krishna, Yesus digiring menjadi Horus, dan itu tidak dipahami oleh ajaran monoteisme. Demikian sementara, silakan. Terima kasih Bang Zuma. Lanjut. Baik, mau Demian dulu atau saya dulu? Silakan Pak Petro, tadi Demian menyerahkan Pak Petro itu untuk menanggapi. Baik,
Jadi luar biasa, saya sangat mengagumi narasi retorika Ustadz Juma guruku. Saya banyak belajar dari beliau. Tetapi apa yang Ustadz Juma sampaikan itu semua itu adalah opini, karepmu, gitu. Yang nyata benar, kita sudah final bahwa Yesus itu adalah Mesias. Itu adalah kata yang sudah tak perlu kita utak-atik lagi. Mengenai nubuatan-nubuatan yang tadi itu, ya, itu opinimu. Apakah orang Kristen itu mencuri atau seperti yang sering kamu narasikan kitab suci orang Yahudi? Justru itu menunjukkan bahwa kekristenan itu adalah agama yang bisa dipercaya. Kalau ada agama mengatakan beriman kepada Taurat dan Injil, tetapi tidak ada Taurat dan Injil dalam kitabnya, silahkan Anda berpikir. Nah, Kristen itu adalah mewarisi apa yang diimani oleh bangsa Yahudi, bangsa Israel. Benar bahwa pada kenyataannya Judaism, bukan semua ya, Judaism ars utama punya konsep masing-masing tentang Mesias yang mereka harapkan. Mesias yang bagaimana? Ya, Mesias yang untuk kepentingan ras, kebangsaan, nasionalisme mereka. Tetapi kami orang Kristen yang lahir dari rahim Judaism melihat bahwa Mesias yang dimaksud adalah Mesias yang jauh lebih besar, yang kerajaannya tak akan berkesudahan. 700 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala berbicara dalam surat Ali Imran 45, ya, dalam surat 45 yang mengatakan bahwa ingatlah wa ilati ahsanun farjaha fanafakhana fiha min ruhunna wa ja'alnaha wa banaha ayyata lil alamin. Dan ingatlah, Maryam telah memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ke dalamnya, dan kami jadikan dia anak tanda bagi semesta alam. Ya, jadi kalau bangsa Israel yang mengharapkan Mesias hanya untuk bangsa Israel mereka saja, kami tidak mengimani itu. Kami mengimani Mesias yang untuk semesta alam. Bangsa-bangsa Israel yang sudah hilang. Siapa bangsa Israel yang sudah hilang itu? Ya seluruh umat manusia. Karena tugasnya untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, saya tidak akan masuk ke tafsir-tafsir Yahudi bahwa dalam kitab Yesaya bahwa Allah dalam Yesaya 9 ayat 5 ya, 9 ayat 5 dikatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Mengapa Mesias itu harus Allah? Mengapa penasihat itu harus menjadi Bapa? Karena yang mau diselamatkan Mesias itu adalah dunia. Itu maknanya dalam surat Anbiya 91 dia menjadi yang terkemuka di dunia dan akhirat. Siapa yang terkemuka di dunia dan akhirat? Gak mungkin Juma. Paling Jumanya di RT saja atau di Zoom ini itu. Tetapi yang terkemuka di dunia akhirat 700 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Yesus sudah mengatakan, kepada aku telah diberi kuasa di surga dan di bumi. Dia berkuasa atas surga dan bumi. Dia berkuasa mencabut nyawa Juma dan berkuasa juga membinasakan Juma. Tidak ada Al-Masih yang bisa melakukan ini kecuali Tuhan sendiri. Nah, itu betul akidah kami. Anda tidak percaya, ya benar. Saya tidak mengerti sampai detik ini, saya tidak mengerti apa itu Al-Masih dalam perspektif Islam. Hanya pengusap kan, tidak lebih daripada yang lain. Jadi apa yang sekali lagi apa yang Ustadz Zuma sampaikan secara retorika nggak masalah, sangat mengagumkan ya. Tetapi secara konten sama sekali tidak menunjukkan atau tidak punya manfaat sama sekali untuk membenarkan apa yang menjadi agamanya Ustadz Zuma. Demikian kira-kira dari saya. Mohon maaf kalau ada kata tidak berkenan. Oke, thank you. Bisa saya lagi? Silakan, Ustadz. Iya, sepertinya sudah bergeser topik kita ke Yesaya 53. Iya. Saya katakan memang itu topik pembahasan baru ya, jadi ya tidak apa-apa. Kita ke Yesaya 53 sekarang.
Pertama saya nasihatkan ke Pak Petrus untuk tidak usah baca Arabnya karena salah Pak. Karena kalau Bapak ayat Quran baca salah nanti artinya salah, kasihan. Kita saja Tidak, orang maaf, Islam maaf. itu. Kalau saya salah, kamu baca yang benar. Itu supaya kalau kamu Iya, pintar dari saya, maksud saya supaya saya bisa nasihati, belajar. Pak Petrus. Iya, kalau misal nanti mau belajar, misal dalam kalau konteks begitu- kalau begitu- dibenarkan mana yang salah, nanti saya kasih bisa ajari. Iya, Tapi begitu, karena, Ustaz. ya karena Nggak begini apa-apa. Pak Petrus, kata kolbun itu hampir orang tidak bisa bedakan. Kolbun hati, kalbun anjing. Jadi jatuh-jatuhnya kalau salah beda kof dengan kaf saja langsung bisa salah makna. Jadi saya berharap nanti kalau ini nggak usah dibaca mending dulu Pak. Kalau masih dalam proses belajar. Kalau misal sudah fase, silahkan. Nah, Tidak sekarang ada yang kita ke- saya komen langsung. Tidak ada yang fasih. Kamu pun tidak fasih berbahasa Arab. Kamu pun tidak fasih baca Al-Quran. Kalau bacaan saya tidak benar, kalau kamu pintar, kamu perbaiki supaya saya belajar dari kamu. Tapi kalau kamu tidak lebih hebat dari saya, hanya 1-2 langkah depan saya, nggak usah kamu alihkan pembahasannya. Saya malas menjadi tidak berguna, tidak berbobot ya, tidak berbobot komentar. Ya sudahlah, kalau nasihat saya nggak mau diterima ya sudahlah. Saya cuma kasih nasihatnya saya tolak. Iya oke lah ya. Nah sekarang begini ya. Ketika kita masuk ke Yesaya, tadi saya masuk ke kritik teks, saya dipuji-puji sama Pak Petro. Tapi sejatinya kritik teks itulah sesuatu yang harus dipahami dan dikuasai karena kita kan berbasis kitab suci, berbasis teks, tidak keluar daripada teks. Apa yang kita sampaikan berbasis teks. Kita tidak mengawang-awang, tidak di langit-langit, tidak di awan-awan, kemudian memberikan asumsi, bermain kata-kata, tidak. Semua berdasarkan data. Apa yang disampaikan Guru Nda Zuma juga, semua berdasarkan data. Saya tambahi apa yang Bang Zuma sampaikan bahwa mengada-ngada. Kami ketika mengkritik Yesus, tidak Mesiasnya, kita percaya dia adalah Rasulullah. Tapi kita tidak percaya dia menderita gitu. Makanya tadi saya bawa ke Lukas, ketika Lukas mengutip Yesus yang menderita, the suffering Yesus, itu topik pertama kita di awal sini ya, Demian ya. The suffering Jesus, Yesus yang menderita, itu tidak ada di dalam Yahudi. Dan itu juga kami Muslim tidak percaya. Bagaimana mungkin Nabi kami diperlakukan seperti itu, kan begitu. Tapi satu-satunya dalil yang saya katakan tadi, saya cuma berikan contoh di Lukas dan Matius, bagaimana Lukas dan Matius itu salah di dalam mengutip perjanjian lama. Matius bahkan salah kaprah, yang harusnya orang Israel dia jadikan itu ke Yesus. Nah, sekarang kita ke Yesaya 53 ya. Kita pakai data aja. Misal, apakah Yesaya 53 ini untuk Kristus? Untuk Yesus? Kalau ternyata kita buka di Yesaya 53 yang ke-8, yang ke-8 dulu nggak apa-apa. Karena ini salah satu kajian yang pernah saya baca. Misal kata 8 itu, di situ kata lamoh ya, nega lamoh, my servant atau hamba saya, itu kan bentuknya jamak. Yesus itu berapa orang? Yesus satu kan? Nah, yang dimaksud Yesaya ini siapa? Yang kena persekusi ini, yang menderita ini siapa? Yesus seorang diri kah? Ataukah banyak orang? Di Yesaya 53 nomor 8 itu jelas-jelas dikatakan my servant. Itu terjemahan King James Version. Padahal, dan ini sering diprotes sama orang-orang Yahudi, kalian ini menerjemahkan Biblos ini bagaimana? Cari referensi ya tentang bahasa leksikal tentang kata lamoh. Lamoh itu selalu berarti to them, bukan to him. To them, untuk mereka. Jamak, plural. Tapi karena kalian ingin ini ke Yesus, King James Version itu merubahnya menjadi my. Satu. Supaya dia sesuai dengan Yesus. Tapi saya kalau mungkin ketemu dengan penulis daripada King James Version, saya akan bilang oke lah. Kalian merubah artinya dalam harapan kalian ingin menjadikan dia satu orang. Padahal kata lamoh itu berarti banyak orang. Ya. Selanjutnya kalau misal kalian paksa dengan bermain dengan cara merubah terjemahannya, tapi jawab ini. Yesus umurnya panjang apa pendek?
Karena di Yesaya 53:10 itu Tuhan menghendaki ia menderita, menyerahkan diri sebagai korban penghapus dosa, maka ia akan panjang umur. Berapa umur Yesus? Berapa umur Yesus? Panjang umur dia. Panjang umurkah dia? Kalau Yesus panjang umur, nggak apa-apa, cocokologi aja dengan Yesaya 53 itu. Kenyataannya kan tidak. Dia bahkan tidak sempat menikah kan? Umur 30 tahun. Kalian referensi bapak-bapak gereja memberikan kisaran seperti itu. Dan lanjut di ayat di tulisan berikutnya, dan melihat keturunannya. Mana keturunannya Yesus? Ini pemaksaan ini yang saya katakan tadi. Kami Muslim hanya berlandaskan informasi yang benar-benar dan kriteria yang benar-benar jelas. Jadi saya mohon maaf ya, kita bisa teruskan diskusi ini, tapi nggak usah bermain perasaan, Bang Petro. Kita nggak usah bermain perasaan. Justru retorika, data, analisa, itulah yang diperlukan dalam pembuktian. Sehingga kita tidak memilih suatu agama itu berdasarkan pakai perasaan. Misalnya tiba-tiba melihat ada awan-awan, atau melihat ada orang terbang, lalu kita percaya dia adalah dewa misalnya, atau kemudian percaya bahwa ternyata Dragon Ball itu benar adanya. Nah, kita dipakai akal untuk memikirkan itu. Jadi ini semua insya Allah bagus ya dalam kajian narasi yang kuat. Oke, cukup. Silakan ya host. Ya, oke. Bang Zuma mau nambahkan, silakan. Terima kasih. Saya senang sekali dengan Ustadz Alwanti dengan ketajamannya. Apa yang mau saya katakan tadi, saya tidak menolak kritik. Kritik teks itu adalah bagian dari tradisi Kristen ya. Kami paling suka kritik teks. Tidak ada satupun ayat-ayat kitab suci kami yang tidak pernah mendapatkan kritik teks. Dan apa yang mau saya katakan sebenarnya tadi itu, saya hanya mau mengingatkan, kita ini bukan di dalam suatu forum sekular, di mana dalam forum sekular itu kita tidak peduli kitab suci ini, kita tidak peduli latar belakang kita apa, kita membaca teks sesuai dengan teks. Dan itu saya bisa mengerti. Tetapi karena kita ketepatan adalah berlatar belakang dua agama yang berbeda, apa yang mau saya sajikan tadi itu adalah cara berpikir sehat. Apa cara berpikir sehat? Artinya standar yang kamu pakai ketika melakukan kritik teks kepada kitab suci orang lain, logikanya itu pun harus berlaku kepada kitab sucimu. Tapi kalau kamu menolak itu, ya ini namanya Anda menang sendiri. Itu satu. Mengenai kritik teks, no problem. Ya saya senang, orang Kristen senang itu. Kemudian tentang kesepakatan kita. Tadi Ustadz Bang Juma yang darinya saya banyak belajar hal, bahwa sudah final bahwa Putra Maryam itu adalah Al-Masih, gitu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala setuju dia Al-Masih? Ya, tentu pertama-tama ya karena Kristen sudah duluan menyatakan dia adalah Al-Masih. Yahudi tidak mengatakan Yesus itu Al-Masih, atau pada umumnya ya, karena Yahudi yang Kristen perdana itu orang Yahudi semua. Artinya pasti Allah Subhanahu wa taala dalam tim kubu yang sama. Cuman ada tafsir lain dari umatnya yang lain, ya nggak masalah ya. Jadi tentang bagaimana Anda menolak bahwa Al-Masih tidak boleh menderita, dihina, berarti Anda tidak baca kitab suci Anda dengan baik. Dalam kitab suci Anda banyak kita temukan bagaimana para nabi itu dibunuh, disiksa, dianiaya. Saya Ali Imran ayat 23 ya, wa yaqtuluna al-nabiyina bighairi haqqin, dan mereka membunuh para nabi tanpa hak, tanpa kebenaran gitu loh. Tapi kalau Anda hanya tidak membaca kitab suci Anda dengan baik, ya nanti jangan-jangan Anda jadi murtadin nanti. Kenapa? Karena Anda punya pemikiran bahwa Al-Masih tidak boleh menderita, tidak boleh harus dilulukan sesuai yang kamu harapkan. Ternyata kitab suci Anda mengatakan lain. Apakah Anda masih Muslim? Itu loh pertanyaan saya. Saya tidak mau berdebat hal yang tak ada hubungannya dengan agama saya. Kemudian soal terjemahan Alkitab itu, ya begini,
Karena kita tidak ahli bahasa semua di sini, maka saya tidak akan mengomentari secara spesifik karena mungkin mereka juga tidak mengerti gitu loh. Nah, kalau kamu keberatan atau merasa tidak cocok dengan satu terjemahan, hal yang sama seperti Al-Quran, yaitu kita rujuk ke bahasa aslinya, kan ada. Dalam Al-Quran dikatakan Maria memelihara kehormatannya. Bahasa aslinya kan farjaha. Farjaha itu adalah kelamin. Kehormatan tidak cocok, tapi saya mengerti. An-Nisa 24, ujurahunna, upah mereka setelah merasakan kenikmatan, bayarlah mahar mereka. Diterjemahkan mahar, padahal sebenarnya ujurahunna itu apa? Upah mereka, gaji mereka, karena kamu sudah diberi kenikmatan. Tapi saya tidak pernah mempermasalahkan, karena kalau saya keberatan dengan terjemahan itu, ya cari bahasa aslinya ada, gitu loh. Itu satu. Kemudian tentang panjang umur. Ya memang siapa bilang Yesus sampai umurnya 33 tahun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala setuju bahwa sampai detik ini Yesus itu hidup. Diangkat ke sisinya. Nah, yang bermain retorika siapa? Kamu atau saya gitu loh. Yang tidak terlalu cerdas siapa? Kamu atau saya? Yang suka mau bermain petak umpet siapa? Kamu atau saya? Jadi begini, apa yang mau saya katakan? Kritik teks itu oke. Lanjut. Saya senang, ya. Tapi saya khawatir itu akan menjadi bumerang bagi Anda karena Anda tidak akan kuat dengan kritik teks. Salah satu contoh, ketika saya membaca ke dalam bahasa Arab, kamu sudah langsung komplain. Kenapa? Kalau kamu orang cerdas, semua teks di dunia ini bisa kita baca. Oke, cukup ya. Mau Petro, salah ya. benar kalau bacaan saya salah, kalau kamu pintar Petro. perbaiki dong, biar saya belajar dari kamu. Itu loh, Ustaz. Mohon maaf kalau ada kata tidak berkenan. Terima kasih Pak Petro. Bang Zuma, silakan Bang Zuma. Ya, baik. Jadi Al-Quran menerangkan seperti ini, Bung. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Tadi di awal Saudara Petro mengakui Kristen lahir dari rahim Yudaism. Tepat sekali. Jadi orang-orang Yahudi, ahli kitab dalam hal ini memang mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Mereka menyembunyikan kebenaran, mereka tahu padahal. Lalu dikatakan lagi di Al-Quran, wa qalatit ta'ifatum min ahlil kitabi aminu billadina unzila alal ladina amanu wajahan nahari wakfuru akhirah la'allahum yarji'un. Golongan lain dari ahli kitab berkata kepada sesamanya ahli kitab, perlihatkan seolah-olah kamu beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang dikatakan sebagai murid-murid atau sahabat-sahabat utusan Allah pada permulaan siang, dan ingkarilah ia pada akhirnya, supaya mereka orang-orang mukmin kembali kepada kekafiran. Lalu Al-Quran lain mengatakan, wa inna minhum lafariqam yalwu alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil katiba wa hum ya'lamun. Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya, melilit-lilit lidahnya membaca Alkitab. Udah ditegur masih tetap aja dibaca, supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian daripada Alkitab, padahal itu cuma bahasa Latinnya. Padahal ia bukan dari ahli kitab, dia bukan dari Alkitab itu sendiri. Dan mereka mengatakan ia membaca dari sisi Allah, padahal yang ia baca itu bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah, sedang mereka mengetahui yang dia baca cuma Latinnya, bukan Al-Qur'annya. Nah, lalu kemudian ketika kita berbicara mengenai Yesus, Nabi Isa alaihissalam, umat Islam itu udah final, ku bilang. Umat Islam itu udah paham sekali. Izqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimati minhu ismuhu Masihu ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirah. Nah, ini yang tidak dipahami. Wa minal muqarrabin. Dan Yesus Isa Al-Masih termasuk dalam golongan orang-orang yang didekatkan kepada Allah.
Mau terkemuka, mau terpinggirkan, di dunia di akhirat, dia masuk ke dalam golongan orang-orang yang didekatkan. Berarti dia bukan Tuhan, dia Mesias, dia Al-Masih, dan kedudukannya sebagai Al-Masih, dia hanya penunjuk jalan kepada Allah. Nah, kembali kepada bahasan kita. Yesaya 53. Tadi saya sudah sampai di poin ketiga. Sekarang kita masuk ke dalam poin kelima, 4 dan 6. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, ditindas oleh Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, gantaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan. Nggak nyambung ini, nggak nyambung. Setiap utusan Tuhan pasti mengalami hal seperti ini. Dia dimusuhi umatnya, padahal utusan-utusan ini termasuk Yesus cuma menginginkan agar kaumnya berada di jalan. Lihat bagaimana kemudian Yunus dimusuhi umatnya, sehingga Nabi Yunus dimakan oleh ikan paus. Ya, bagaimana kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW diusir dari kaumnya, terlunta-lunta dia di Madinah. Itu artinya bukan hanya Yesus yang menderita oleh kelakuan kaumnya. Seluruh utusan menanggung derita pengusiran, intimidasi, ancaman pembunuhan. Cuma oleh karena Kristen ingin kemudian menghadiahkan ajaran dewa nuzul menjadi manusia, dibunuh manusia untuk menebus dosa manusia, maka Yesus harus naas ceritanya mati di atas tiang salib, supaya ada Tuhan, ada dewa untuk Romawi Yunani. Itu poinnya. Lalu kemudian di data nomor 7 ya, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak. Intimidasi. Sorry ya, Bang Zuma, Ustadz Alwan naik lagi. Kepental ya jaringan saya ini. Ustadz Alwan, Bang Zuma. Mana Bang Zuma tadi? Bang Zuma. Mana sih? Sorry Bang Zuma. Iya. Oke, Petro mana? Lanjut Bang Zuma. Ya, saya lanjutkan ya teman-teman ya. Dia niaya katanya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Apakah ini sesuai dengan Yesus? Tidak. Ketika Yesus itu diseret oleh tentara-tentara Romawi ke hadapan mahkamah, beliau banyak melakukan perbuatan, beliau banyak melakukan tindakan, beliau banyak melakukan reaksi. Sama seperti misalnya di dalam Matius 26 nomor 55. Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku." Di ayat ini kawan-kawan, Yesus protes, tidak sesuai dengan apa yang ada dalam Yesaya 53 nomor 7. Yesus protes kepada mereka yang ingin menangkap dia. Yesus merasa heran kenapa beliau mau ditangkap, sementara beliau tidak pernah melakukan kejahatan. Pekerjaan beliau adalah mengajar di bait Allah. Kenapa harus ditangkap? Ini protes. Kenapa dia dianggap seperti teroris? Sedangkan nubuatan ketika dibandingkan cerita dalam Yesaya 53, ia seperti domba yang tidak membuka mulutnya. Tidak membuka mulutnya artinya tidak protes, tidak melakukan pembelaan. Lah Yesus melakukan pembelaan. Matius 26 nomor 64. Jawab Yesus kepada mereka. Dari tadi kok cuma ngomong terus, ini yang lain dikasih kesempatan dong. Gak apa-apa bang, biarkan aja dulu bang, biarkan. Oh gitu, ya udah. Dilanjut bang. Engkau telah mengatakannya. Ini kita membahas tentang kitabnya orang yang diambil untuk disalahartikan. Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan di langit. Lalu kemudian Matius 27 nomor 11, engkaulah raja orang Yahudi. Jawab Yesus, engkau sendiri mengatakannya.
Lalu Yohanes 18 nomor 22 nomor 23, ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkan salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku?" Jadi cerita-cerita yang dibangun oleh kitab saudara itu sama sekali tidak cocok dengan nubuatan yang ada di dalam, dengan cerita yang ada di dalam Yesaya 53 nomor 7 itu. Nggak cocok sama sekali. Sama sekali nggak ada kecocokan. Tapi lagi-lagi ahli kitab yang Yesus katakan, waspadalah kepada ahli kitab, kepada orang Farisi. Waspada, waspada, waspada. Ini alasannya. Kenapa? Karena ahli kitab akan membentuk sebuah pengajaran yang menggunakan kitabnya Bani Israel untuk mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan itu sendiri. Makanya kita bergeser kalau dalam Mesias Islam, Mesias Yahudi itu sama. Mereka utusan Tuhan, mereka adalah rasul, mereka adalah nabi yang diberi kekuatan untuk kemudian menyelamatkan Bani Israel. Demikian sementara. Terima kasih Bang Zuma. Silakan dari Kristen. Ya, ya. Ini menarik ini perkataan dari siapa tadi Bang yang turun tadi ya. Dia ternyata enggak mengerti nih dalam memahami kontekstual, baik Bang Juma juga dan tekstual dalam memahami Alkitab itu seperti apa. Tadi Bang Alwan ya katanya jika Yesus itu memang benar-benar dinubuatkan dalam Nabi Yesaya, kenapa dia di ayat 10-nya bertentangan? Ternyata Abang enggak membaca dan mengerti. Begitu ya. Baik Bang. Abang kalau mau mengerti Alkitab itu Bang, saya kasih nih patokannya Bang ya. Dalam Kristen itu katakan dasar ilmu pengetahuan itu Bang adalah takut akan Tuhan. Itu dulu Bang. Yang kedua, Abang ini dibenarkan oleh dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-18. Menilainya itu secara rohani Bang, bukan dengan logikamu yang terbatas. Itu Bang. Baik, saya bantu Abang menjelaskan ya Bang ya. Tadi kalian mengatakan di dalam Yesaya 3 ayat 4 ya Bang ya. Di sini justru kalian nggak mengerti gitu loh saudara-saudaraku, Bang Juma dan Bang Alwan. Dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya Bang, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah. Terus di ayat yang ke-8 tadi Abang bilang tadi dan ayat ke-9, 10, ia kena tulah. Berarti Abang nggak mengerti. Padahal kita mengira ia kena tulah. Itu Bang ya. Jadi tolong dibaca dulu Bang. Di situ kan, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Bukan dibilang sebagai korban penebus dosa. Jadi beda Bang. Penebus salah itu kan artinya penebus yang salah, bukan penebus dosa. Gitu loh Bang. Itu yang pertama. Terus tadi Bang Juma mengatakan dalam ayat ke-7 Bang ya. Terus Bang Juma komparasikan dengan Yohanes ya Bang ya. Baik. Bang Juma, saya mau, oleh karena Kristen ingin